Selamat datang kepada mahasiswa tingkat 4, program studi D4 Kepulauan Lawang. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai initial management atau penata laksanaan cardiac arrest. Ini merupakan pertemuan kita yang ketiga pada mata kuliah keperawatan gawat darurat non-trauma. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penata laksanaan pasien dengan cardiac arrest berdasarkan guidelines dari American Heart Association. Setelah mengikuti mata kuliah ini, maksud saya setelah mengikuti pertemuan ini, semua mahasiswa diharapkan bisa mendemonstrasikan tindakan basic life support berdasarkan dengan algoritma dari American Heart Association. Jadi sebenarnya ini merupakan perkuliahan pengantar untuk nanti kita praktikum setelah UTS. Ini ada video, nanti bisa ditonton sendiri. Video ini menggambarkan pasien yang mengalami cardiac arrest di pre-hospital setting. Jadi di luar rumah sakit, bagaimana tindakan yang dilakukan pertama kali dan apa yang dilakukan para medis ketika menangani pasien yang cardiac arrest di luar rumah sakit. Nah, ini kita masuk ke contoh kasus. Jadi pasien seperti ini akan sering sekali Anda semua dapatkan di rumah sakit, apalagi ketika nanti kerja di ruang IGD. Jadi ada pasien perempuan 58 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri epigastrium, disertai dengan mual dan lemas, serta berkeringat dingin 2 jam yang lalu. Tekanan darahnya sekian, nadinya teraba lemah dan cepat, 135 kali per menit. Respirasi rate-nya 24 kali per menit, saturasi 94%. Karena saturasinya masih cukup bagus, maka diberikan oksigennya nasal kano 3 liter per menit. Nah, pasien ini kan datang dengan kemungkinan nyeri karena angina atau nyeri dada karena iskemik jantung. Kita kemarin sudah belajar minggu kemarin tentang akut coronary syndrome, jadi memang pasien ini datang tidak dengan nyeri angina yang khas. Nyeri angina yang khas, ingat kembali bahwa nyeri angina itu adalah nyeri dada sebelah kiri, terasa seperti tertekan atau tertindih benda berat, menjalar ke punggung dan ke lengan kiri. Pasien ini kan nyerinya epigastrium, tapi ingat, pasien ini disertai dengan keringat dingin. Ini merupakan gejala yang ekivalen terhadap nyeri angina. Karena itu harus dilakukan EKG secepatnya. Nah, ketika sedang melakukan EKG, tiba-tiba pasien tidak sadarkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan ketika pasien tiba-tiba tidak sadarkan diri? Ini mengikuti guidelines dari penata laksanaan pasien dengan cardiac arrest. Cardiac arrest itu henti jantung secara mendadak yang menyebabkan jantung tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Penyebab yang paling penting itu adalah iskemik jantung. Jadi otot jantungnya sendiri iskemik karena kekurangan suplai oksigen dan nutrisi. Disebabkan karena arteri koronarianya tersumbat. Minggu kemarin kita sudah bahas itu. Nah, penyebab reversible atau penyebab yang bisa ditangani yang paling umum atau yang paling banyak itu adalah bisa disebutkan dengan 5H dan 4T. Kita harus mengetahui 5H, 4T ini karena ada 2 alasan. Yang pertama, ketika kita mempunyai pasien yang henti jantung, tapi ketika sudah dilakukan tindakan yang sesuai dengan algoritma, kok pasiennya tidak hidup kembali atau tidak ROSC. Jadi ROSC itu Return of Spontaneous Circulation. Jadi jantungnya kembali lagi berdetak sehingga sirkulasinya normal lagi. Nah, mungkin ada penyebab reversible yang harus ditangani dengan segera sehingga pasien itu bisa ROSC. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa penyebab yang paling sering ini adalah 5H dan 4T, maka ketika kita punya pasien yang mengalami 5H dan 4T itu kita bisa mencegah supaya tidak terjadi cardiac arrest. Apa itu 5H dan 4T? Yang pertama itu adalah hipovolemia. Jadi ini paling sering hipovolemia atau kurang volume cairan itu paling sering terjadi pada pasien dengan perdarahan karena trauma misalnya, atau mengalami intraabdominal bleeding, atau bisa juga karena ruptur aorta. Jadi pasien-pasien dengan hipovolemia biasanya muncul atau biasanya mengalami cardiac arrest dengan irama yang PEA. Nanti kita belajar PEA itu apa. Yang kedua yaitu hipoksia. Ini terjadi pada umumnya pada pasien-pasien dengan serangan asma berat atau PPOK. Jadi
kita bisa lihat pasien itu hipoksia dari pemeriksaan saturasi oksigen ataupun dari pemeriksaan analisa gas darah. Jadi ketika kita punya pasien dengan hipoksia, sebelum pasien mengalami henti jantung, maka kita harus memberikan ventilasi yang adekuat. Jadi pasien dengan asma, ketika mengalami serangan asma yang berat dengan hipoksia dan hipoksemi yang berat, hipoksemi itu kadar oksigen dalam darah yang kita tahu dari pemeriksaan AGD itu kurang dari 60 mm Hg, maka dinamakan hipoksemia. Maka kita harus memberikan bukan lagi nasal kanul tapi non-rebreathing mask misalnya, seperti itu. Yang ketiga adalah hidrogen ion atau asidosis. Ini sering terjadi pada pasien dengan diabetes ketoasidosis, jadi mengalami asidosis metabolik paling sering. Maka harus ditangani dengan asidosisnya harus ditangani. Bisa dengan pemberian infus NaCl yang adekuat ataupun dengan pemberian Bignat. Tentu saja nanti ketika kita punya pasien cardiac arrest itu ada tim leadernya itu biasanya dokter jaga ataupun dokter yang merawatnya. Yang keempat yaitu hiperkalemia. Kadar kalium yang lebih dari normal. Kadar kalium darah yang normal adalah 3,5 sampai 4,5 mili-EQ per mililiter. Mili-EQ per liter ya. Nanti dilihat lagi satuannya. Jadi hiperkalemia ini sering terjadi pada pasien dengan gagal ginjal akut. Jadi pada gagal ginjal, kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kalium dari dalam darah itu berkurang sehingga bisa menyebabkan kalium bertumpuk di dalam darah. Nah, ini sangat bahaya karena hiperkalemia bisa menyebabkan aritmia yang letal atau aritmia yang bisa menyebabkan kematian. Nah, pasien dengan hiperkalemia itu ketika mengalami henti jantung biasanya irama yang muncul adalah irama yang memerlukan tindakan shock. Nanti kita belajar itu yaitu ventricular fibrilasi dan ventricular takikardi. Nah, ketika kita punya pasien misalnya gagal ginjal akut dengan hiperkalemia, maka kita harus berhati-hati. Jadi akan diberikan misalnya kalsium glukonat. Ini pasti mahasiswa tingkat 4 ini sudah pernah memberikan waktu praktek KGD. Jadi biasanya diberikan kalsium glukonat atau kalsium glukonat atau kalsium nanti ada lagi itunya. Pokoknya kalsium. Jadi pemberian kalsium kepada pasien dengan hiperkalemia itu bukan untuk mengurangi kadar kaliumnya, tapi untuk menstabilkan membran sel miokard, membran sel jantungnya. Jadi pada keadaan hiperkalemia, membran sel itu bisa gampang sekali tereksitasi atau mengeluarkan impuls listrik yang tidak terkontrol. Nah, pemberian kalsium itu nanti akan membuat membrannya itu stabil atau calm gitu ya. Nah, selanjutnya diberikan untuk mengurangi kadar kalium itu biasanya diberikan insulin. Karena insulin pasti ini juga sudah pernah memberikan, karena insulin itu akan membantu memfasilitasi kalium untuk masuk ke dalam sel. Jadi sehingga di dalam darahnya bisa berkurang. Ingat lagi pelajaran patofisiologi bahwa kalium itu merupakan elektrolit utama di dalam intrasel. Jadi ketika di dalam darah itu meningkat dengan tinggi, maka harus kalau tidak bisa dibuang keluar tubuh, maka harus difasilitasi supaya masuk ke dalam sel dengan pemberian insulin. Biasanya insulin itu akan dimasukkan ke dalam infus dextrose karena untuk mencegah hipoglikemia juga. Hipotermia ini juga paling sering menyebabkan cardiac arrest. Jadi kalau pasien ini terjadi pada pasien dengan misalnya tenggelam, maka pasien selain harus diberikan resusitasi jantung paru juga harus dihangatkan. Nah, 4T yang ada penyebab yang paling umum yang reversible yang lain yaitu 4T, yaitu toksin, keracunan, bisa juga dari overdosis obat, trombosis, tension pneumotoraks, dan tamponade jantung. Untuk trombosis ini termasuk tromboemboli. Jadi yang selanjutnya yaitu tension pneumotoraks. Jadi ini terjadi biasanya pada pasien dengan trauma dada.
Jadi nanti kita belajar di mata kuliah keperawatan gawat darurat yang trauma ya. Jadi terjadi akumulasi udara yang sangat menumpuk terus-menerus di rongga pleura menyebabkan parunya itu terdorong ke arah yang tidak mengalami tensionnya. Ya, nanti pokoknya kita belajar tentang tension pneumotoraks. Jadi ketika terjadi tension pneumotoraks, si paru-parunya itu akan terdorong ke area yang sehat. Nah, itu bisa menyebabkan vena-venanya itu mengalami sumbatan atau terhambat alirannya sehingga darah yang balik ke jantung juga berkurang sehingga bisa menyebabkan cardiac arrest. Tamponan di jantung ini terjadi akumulasi cairan di dalam rongga perikardium. Ini biasanya sulit dideteksi dan terjadi pada pasien dengan trauma dada atau pasien dengan trauma tajam yang trauma tajam pada jantung dan dada. Oke, selanjutnya ini ini merupakan yang paling inti dari perkuliahan ini. Jadi ketika pasien datang atau pasien mengalami cardiac arrest, ketika pasien kita mengalami cardiac arrest, maka iramanya itu ketika pasien kita mengalami cardiac arrest yang tadi itu, kita kan harus pasang monitor. Bisa monitor jantung atau monitor yang langsung nyambung ke fibrilatornya. Nah, ketika monitor itu dihidupkan, maka akan ada dua irama yang muncul. Yang pertama, shockable rhythm atau irama yang membutuhkan tindakan pemberian shock. Ini mahasiswa tingkat 4, tingkat akhir ini harus bisa membedakan mana pasien cardiac arrest yang harus diberikan shock. Shock itu pemberian kejut listrik itu yang sering kita tonton di sinetron. Jadi ketika ada pasien yang diresusitasi, diberikan shock jeger gitu. Nah, itu. Tidak semua pasien yang mengalami cardiac arrest boleh diberikan pemberian shock tadi. Jadi, yang boleh diberikan shock adalah ketika mengalami cardiac arrest dan di monitornya itu muncul irama yang shockable rhythm. Ada dua irama yang shockable rhythm, yaitu ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardy tanpa nadi. Ya, jadi irama yang shockable ini terjadi pada 25% pasien dengan cardiac arrest. Jadi memang lebih banyak irama yang non-shockable-nya. Dan juga mempunyai kemungkinan ROSC-nya lebih tinggi daripada pasien yang non-shockable rhythm. Ya. Jadi itu yang shockable rhythm. Terus ada yang selanjutnya yaitu non-shockable rhythm atau irama yang tidak boleh diberikan shock. Jadi ketika pasien ada cardiac arrest, muncul irama yang non-shockable, yaitu asystole. Asystole itu gampang sekali, dia datar aja seperti itu, dan PEA yang tadi saya singgung sedikit, yaitu pulseless electrical activity. Ini kita bisa melihat ada aktivitas listrik di monitor. Jadi kita bisa melihat ada gelombang listrik, misalnya ada QRS ataupun ada QRS yang tidak terlalu ada QRS kompleksnya ataupun pokoknya ada gelombang listrik tapi tidak ada nadi. Ini biasa terjadi pada pasien dengan hemoragik yang tadi kita singgung. Jadi kita tahu bahwa kontraksi jantung itu kontraksi jantung itu kan muncul karena ada electrical activity atau ada pacemaker jantung yang menghasilkan impuls secara teratur 60-100 kali per menit. Nah, ketika impuls itu berjalan dari SA node, terus ke dinding atrium, terus ke AV node, terus kemudian ke bundle His, Purkinje, kemudian ke seluruh sel-sel ventricle, maka itu akan menghasilkan kontraksi. Jadi adanya depolarisasi akan menghasilkan kontraksi. Nah, pada pasien dengan PEA, ada aktivitas listrik tapi tidak bisa menimbulkan kontraksi yang nanti kita deteksi lewat nadi. Ya, jadi ada dua irama yang tidak boleh diberikan shock, yaitu asystole dan PEA. Nah, ini irama yang non-shockable rhythm ini merupakan irama yang sebagian besar akan kita dapatkan pada pasien dengan cardiac arrest, yaitu 75% pada kasus cardiac arrest.
dan mempunyai kemungkinan survive yang lebih kecil daripada pasien dengan shockable rhythm. Ya. Nah, apa yang shockable rhythm? Itu ada 2, ventricle fibrilasi. Ini gampang sekali kita lihat. Jadi kita lihat ada, ini adalah KRX kompleks. Jadi kita bisa melihat KRX kompleks yang sangat tidak beraturan. Jadi pokoknya ada electrical activity tapi sangat tidak beraturan seperti rumput. Nanti kita akan melihat berbagai macam jenis ventricle fibrilasi di lab. Nanti kita ada monitor di sana, ada berbagai macam ventricle fibrilasi, jadi kita bisa lebih memantapkan lagi. Ya, ini adalah ventricle fibrilasi. Jadi ada gelombang listrik KRS kompleks yang tidak beraturan, tidak ada pola sama sekali. Yang kedua, ini adalah ventricle tachycardia. Ini merupakan KRS kompleks, saya lihat ini KRS kompleks, tapi dia lebar. KRS kompleks itu normalnya kan sempit, tidak lebih dari 3 kotak kecil. Kita lihat ini KRS kompleksnya tidak sesuai dengan yang bentuk yang normal dan lebar. Nah, tapi kita masih bisa melihat pola. Lihat, ini kan ada pola ya. Jadi dia pola seperti gunung. Ini merupakan ventricle tachycardia. Jadi perbedaan dari ventricle fibrilasi yaitu pada ventricle tachycardia kita masih bisa melihat pola yang teratur, walaupun tidak normal. Ya. Nah, pasien dengan ventricle tachycardia ini harus diberikan shock sama dengan ventricle yang fibrilasi tadi. Jadi ketika kita mempunyai pasien dengan cardiac arrest, ketika dipasang monitor, irama yang muncul yaitu ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia, maka harus diberikan shock atau pemberian defibrilasi as soon as possible. Jadi semakin kita terlambat, maka kemungkinan pasien hidup lagi akan semakin berkurang. Jadi dari penelitian ditemukan bahwa ketika shock itu diberikan pada 1 menit pertama, maka kemungkinan pasien ROSJ itu bisa sampai 40-45%. Tapi ketika diberikan setelah menit ke-6, maka kemungkinan pasien ROSJ itu berkurang sampai 20%. Seperti itu. Cuman ini yang ingin saya tegaskan. Jadi ventricle tachycardia itu bisa ada nadi, bisa tanpa nadi. Ya, jadi ketika misalnya Anda sedang merawat pasien di ICU, pasiennya memang di ICU sudah terpasang monitor misalnya. Nah, tiba-tiba monitornya bunyi neng 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 atau ting 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 gitu, muncul irama ventricle tachycardia. Nah, ini harus dicek dulu nadinya. Jadi mungkin masih ada nadi, mungkin tidak. Tapi kalau ventricle fibrilasi itu pada umumnya tidak ada nadi. Jadi langsung dilakukan RJP. Tapi kalau ventricle tachycardia kita harus cek nadi dulu, baru kita tentukan apakah ini cardiac arrest atau ventricle tachycardia yang ada nadinya. Karena nanti penata laksanaannya berbeda. Nah itu tadi. Ini nanti bisa dipelajari lagi sebelum kita praktikum. Jadi ini nanti belajar tentang irama jantung, ya, irama jantung yang shockable. Nanti kalian bisa buka sendiri. Nah, ini ventricle normal. Ya. Jadi nanti ini bagus ya. Jadi ini ada di YouTube. Jadi bagaimana pasien yang mempunyai irama jantung yang sinus rhythm atau irama normal tiba-tiba berubah menjadi ventricle fibrilasi. Nah, jadi kalian nanti bisa nonton ini untuk memantapkan sebelum nanti kita praktikum, ya. Dan ini juga akan keluar di soal UTS ya. Oke, itu nanti dipelajari sendiri. Nah, ini yang kedua. Jadi maksud saya ini lebih ditegaskan lagi, jika Anda mendapatkan pasien henti jantung dengan irama awal, ventricle tachycardia atau ventricle tachycardia tanpa nadi, atau ventricle fibrilasi, maka tindakan yang harus segera dilakukan adalah high quality CPR. Jadi kompresi dada yang berkualitas, bagaimana yang berkualitas itu nanti kita bahas setelah ini, dan defibrilasi, atau pemberian kejutan lipstick secepatnya. Itu yang paling penting. Selanjutnya nanti terapi obat itu akan mengikuti algoritma yang akan kita bahas. Itu pembahasan mengenai
pasien dengan cardiac arrest dengan irama yang memerlukan tindakan shock. Nah, ini yang kedua, yaitu pasien dengan cardiac arrest, tapi irama jantungnya itu adalah non-shockable atau irama jantung yang tidak diberikan shock listrik. Ada dua, yaitu asistol. Kalau asistol itu gampang, lihat saja ini seperti ini ya. Jadi tidak ada aktivitas listrik sama sekali. Tapi harus kita pastikan juga ya bahwa kabelnya itu benar-benar terpasang di dada pasien atau lead-nya benar-benar tidak copot. Terus ini adalah pulseless electrical activity. Jadi kita bisa lihat di sini ada electrical activity ya. Ini bisa QRS atau ya ini bisa QRS tapi yang tidak normal. Tapi ini tetap electrical activity. Tapi tidak bisa menimbulkan denyut nadi. Maka ketika kita mempunyai pasien dengan cardiac arrest, iramanya seperti ini, maka tidak boleh diberikan tindakan pemberian shock. Oke? Nah, nanti PEA itu ada berbagai macam. Pasien bisa PEA dengan irama normal dengan irama jantung yang tampak normal. QRS-nya bisa benar-benar terlihat normal. Kalau ini kan memang cuman begitu aja ya. Tapi nanti ada berbagai macam variasi PEA. Nah, ini ketika Anda mendapatkan pasien henti jantung dengan irama awal asistol atau PEA, maka tindakan yang harus dilakukan adalah high quality CPR tanpa defibrilasi. Ini sudah jelas menurut saya, ya. Nah, ini ketika tadi mahasiswa harus bisa membedakan mana irama jantung yang memerlukan shock atau shockable rhythm dan mana irama jantung yang tidak boleh diberikan shock, yaitu asistol dan PEA. Nah, ini tindakan atau penata laksanaan secara berurutan pada pasien dengan cardiac arrest. Yang pertama, kita pastikan bahwa aman. Jadi kita harus memakai sarung tangan, masker minimal, gaun kalau ada, dan pastikan pasien aman. Maksudnya tidak ada tidak, kalau misalnya ada kerumunan orang, kita minta untuk untuk mundur sedikit apabila ada kabel yang berantakan, disingkirkan dulu, jadi aman pasien dan aman lingkungan. Yang kedua, cek respon. Tadi kita balik lagi ke pasien kita yang ini. Ketika kita punya pasien yang akan kita lakukan EKG tiba-tiba tidak sadarkan diri, maka yang pertama kita harus lakukan adalah cek respon. Bagaimana cek respon? Kita panggil bapaknya. Kita tepuk-tepuk sedikit. Pak, Bu. Nah, ketika tidak memberikan respon, maka tindakan selanjutnya yaitu kita harus panggil bantuan. Ya, kita balik dulu. Yang kedua adalah ketika pasien kita sudah cek respon, tidak berespon, maka call for help. Kalau di rumah sakit itu kita bisa tekan tombol code blue, biasanya ada di setiap di atas bed itu ada tombol, bisa kita pencet itu atau teriak saja, code blue, Mbak, Mas, code blue. Nanti orang-orang sudah pada tahu. Nah, setelah kita panggil bantuan, maka kita cek nadi di karotis. Jadi kita tidak boleh cek nadi dulu, kita harus panggil bantuan dulu karena pasien dengan tidak sadar ini tidak bisa ditangani secara sendiri. Maka panggil bantuan dulu. Terus cek nadi di karotis. Cek ini tidak boleh lebih dari 10 detik sambil kita melihat cek nadi di karotis ya. Sambil kita melihat pergerakan dada, ada tidak pergerakan nafas. Nah, ini tidak boleh lebih dari 10 detik. Terus bagaimana, Bu? Kalau misalnya saya nggak yakin antara nadinya keraba atau tidak, apakah kita cek di radial atau kita minta perawat lain untuk mengecek? Tidak. Jadi ketika saudara tidak yakin pasien itu ada nadi atau tidak, lakukan CPR. Jadi semakin terlambat CPR diberikan, maka itu akan merugikan pasien. Ya, jadi ketika 10 detik tidak yakin, lakukan CPR. Nah, setelah itu, ketika nadi tidak teraba, maka lakukan kompresi atau CPR. High quality CPR itu bagaimana? Yang pertama, tekan secara keras, yaitu pulse heart, kedalamannya 5-6 cm. Ya. Jadi kita itu harus bisa
menekan sampai ke jantung. Jadi kita ingat bahwa di atas ini ada tulang, ada otot, maka kita harus bisa melakukan CPR yang kedalamannya 5-6 cm. Terus push fast. Jadi lakukan kompresi dengan minimal 100 sampai 120 kali per menit. Jadi cepat. 1, 2, 3. Jadi minimal 100 kali sampai 120 kali per menit. Kenapa, Bu? Boleh nggak 160? Lebih bagus nggak? Kira-kira. Nah, ini dari hasil studi, memang 120 kali per menit itu maksimal untuk mendapatkan mendapatkan kompresi yang optimal. Jadi ketika lebih cepat dari itu, maka jantung itu tidak bisa berdilatasi dengan optimal. Kita tahu bahwa dilatasi itu juga penting pada proses kontraksi dan dilatasi jantung, karena ketika dilatasi itu darah dari vena akan masuk ke dalam atrium sehingga akan bisa ke ventricle dan nanti yang akan dipompakan, ya. Jadi ketika terlalu cepat itu nanti kita tidak memberikan waktu untuk darah bisa balik lagi ke jantung. Jadi percuma dipompa tapi nggak ada yang dipompa, seperti itu maksudnya. Terus minimalkan interupsi. Tadi ketika kita mencoba mengidentifikasi pasien ini henti jantungnya kenapa, apakah harus diberikan grojok cairan atau diberikan misalnya kalsium glukonat, itu tidak boleh menghentikan CPR. Jadi di rumah sakit itu nanti akan ada tim, nanti yang CPR harus tetap CPR, jadi tidak boleh berhenti, karena ini yang akan menentukan pasien bisa hidup kembali atau tidak. Nah, tim yang lain nanti akan mencari penyebab yang reversible. Ya, ini penting sekali karena misalnya gini, pasien hemoragik, hipovolemia, kan ketika dilakukan CPR juga harus diberikan cairan yang adekuat. Tapi pasien dengan gagal jantung kongestif misalnya, atau dengan chronic kidney failure, itu kan tidak boleh diberikan grojok cairan, tapi nanti akan diberikan inotropik untuk meningkatkan tekanan darahnya. Seperti itu. Terus high quality CPR yang lain yaitu low chest recoil. Ini tadi. Ini artinya ketika kita melakukan kompresi, kita harus membiarkan dada itu berkembang di antara kompresi, kita harus membiarkan dada itu berkembang secara sempurna atau recoil. Karena itu nanti yang akan memfasilitasi vena untuk bisa memfasilitasi darah vena dari vena cava inferior maupun vena cava superior untuk bisa masuk lagi ke jantung. Jadi kalau kita tekan dadanya terus-menerus, maka itu kan menyebabkan peningkatan tekanan intratorasik yang tinggi. Itu darah dari vena tidak akan bisa masuk ke jantung. Jadi high quality CPR yang selanjutnya yaitu harus melakukan recoil yang sempurna. Terus yang selanjutnya yaitu cegah atau hindari hiperventilasi. Jadi hiperventilasi, pemberian ambubag yang terlalu banyak, hiperventilasi itu bisa menyebabkan itu sama, peningkatan tekanan intratoraks. Sehingga nanti darahnya itu tidak bisa balik ke jantung, nanti percuma kita melakukan kompresi tapi tidak ada darahnya yang dipompa. Seperti itu ya. Jadi ingat, apa itu high quality CPR? Ada 5, push hard, kedalamannya 5-6 cm, push fast, 100-120 kali per menit, terus minimal interupsi, allow chest recoil, dan avoid hyperventilation. Ini harus diingat-ingat. Nanti pasti keluar apa itu high quality CPR. Nah, setelah kita melakukan CPR tadi, pasien yang tadi itu kita kan harus langsung dipasang monitor. Nah, setelah monitor siap, maka harus cek irama, apakah iramanya termasuk yang VT-VF atau irama yang asystole dan PEA. Nah, ketika kita kan sedang melakukan CPR nih, teman kita akan pasang monitor. Ketika monitornya siap, maka CPR itu dihentikan sebentar, lihat monitor. Monitornya ketika monitornya VT dan VF, maka langsung kompresinya dilanjutkan sambil menyiapkan shock. Ya, ketika shock sudah siap, orang yang akan memberikan shock itu akan berteriak
saya aman, kamu aman, shock ready diberikan. Seperti itu apa ya? Saya lupa gimana. Ya. Ketika monitornya sudah siap terpasang, maka CPR harus dihentikan sebentar untuk melihat pada monitor. Apakah iramanya memerlukan tindakan shock atau tidak. Nah, ketika kita udah tahu misalnya CPR dihentikan, monitor ready, jadi nanti petugas yang bertugas untuk memasang monitor itu akan berteriak, monitor ready. Kita lihat apakah VTVF, kalau dia VTVF maka akan dilakukan pemberian shock dengan 200 joule. Nah, ketika pemberian shock itu dipersiapkan, harus langsung CPR itu dilanjutkan kembali. Jadi ingat tadi meminimalkan interupsi. Jadi petugas yang menyiapkan pemberian shock nanti akan setelah siap, nanti petugas yang akan memberikan shock akan berteriak clear. Ketika dia berteriak clear, maka semua harus menghindar, kompresi harus dihentikan dan pemberian shock diberikan. Ya, selanjutnya setelah shock diberikan, langsung lagi CPR diberikan, dilanjutkan. Nah, ini nanti akan kita praktekkan seperti itu ya. Nah, setelah irama diketahui, shock diberikan ataupun tidak, kalau pada irama yang non-shakable, maka selanjutnya diberikan ventilasi. Jadi lanjutkan CPR dengan 30 kompresi dan 2 ventilasi. Ini terus berlanjut, tidak boleh ada interupsi. Nah, setelah itu diberikan adrenalin 1 mg setiap 3-5 menit. Ya, ini tadi yang nanti lebih jelasnya kita lihat algoritmnya. Jadi ini semakin cepat pasien diberikan shock, semakin tinggi kemungkinan pasien survive. Ya. Jadi kalau pasien dengan shockable rhythm, yaitu pasien yang memiliki irama VT dan VF diberikan shock dalam waktu 1 menit, maka kemungkinan survive-nya itu bisa 30-40%. Ya, jadi penting sekali ketika kita tahu pasien itu VT atau VF, maka harus diberikan shock as soon as possible. Tentu saja pemberiannya harus diberikan oleh petugas yang berkompeten dan diberikan secara aman. Terus pertanyaannya, Bu, siapa yang memberikan shock itu apa, dokter jaga atau perawat? Jadi ini akan sesuai dengan SPO rumah sakit. Di rumah sakit saya sebelumnya bekerja itu perawat yang memberikan. Jadi perawat yang akan menyiapkan shock dan akan memberikan shock, itu perawat. Tapi mungkin nanti di beberapa rumah sakit akan berbeda, mungkin harus dokter jaganya atau mungkin harus perawat yang senior. Yang penting di sini kita semua harus memahami tata cara pemberian shock dan irama jantung apa yang harus diberikan shock. Nah, ini chain of survival, jadi kemungkinan pasien survive itu dipengaruhi oleh early access, jadi secepat mungkin mencari pertolongan, early CPR, jadi secepat mungkin diberikan resusitasi, kompresi dada, secepat mungkin diberikan defibrilasi dan advance care yang memadai. Jadi setelah pasiennya ROSC, advance care-nya itu diberikan secara cepat dan memadai, misalnya dirawat di ICU ataupun di fasilitas yang memadai. Nah, ini nanti ini lebih lebih jelas ya. Jadi ini dulu saya jelasin, jadi shock energy. Jadi nanti di mesin defibrilasi itu kita, di defibrilator atau mesin defibrilasi itu kita bisa melihat energi yang akan diberikan. Kita bisa mengatur energi yang diberikan. Kalau monitornya itu bifasik 200 joule. Kalau monofasik 360 joule. Tapi yang saya tahu sekarang pada umumnya itu bifasik. Jadi ketika kita akan memberikan shock pada pasien dengan cardiac arrest, langsung kasih 200 joule. Ya, kecuali kalau kita tahu defibrilatornya itu adalah monofasik. Oke. Terapi obat yang diberikan pada pasien dengan cardiac arrest itu hanya 2, adrenalin atau epinefrin nama lainnya, dosisnya 1 mg atau 1 ampul, diberikan setiap 3-5 menit. Jadi nanti pada resusitasi jantung paru itu ada tim, ada yang bertugas untuk mendokumentasikan dan memonitor waktu. Dan amiodaron.
amiodaron ini diberikan hanya pada pasien yang mengalami VT dan VF. Jadi amiodaron tidak diberikan pada pasien yang asistol atau PEA. Nah, guidelines American Heart Association yang terbaru itu membolehkan pemberian obat pengganti amiodaron, yaitu jadi American Heart Association yang terbaru itu menyatakan bahwa pemberian amiodaron bisa diganti dengan lidocaine. Itu saja perbedaannya. Ya, jadi amiodaron hanya diberikan pada pasien yang cardiac arrest dengan irama VT atau VF. Dosis pemberiannya 300 mg, jadi bolus langsung. Dosis pertama dan yang kedua 150. Ini coba kita lihat. Ketika kita punya pasien yang tidak sadar, ini masih 2015 ya. Ini masih 2015, jadi nanti ingatkan kita pakai yang 2018 ya. Jadi yang pertama, ketika kita punya pasien tidak sadar, maka yang pertama adalah danger, jadi aman diri, aman pasien, aman lingkungan, kemudian cek respon. Ketika tidak berespon, maka Corval head. Setelah itu maka kita harus cek nadi. Ketika nadi tidak ada, maka start CPR, lakukan kompresi dada. Nah, setelah kita melakukan kompresi dada, penolong kan akan datang. Nah, itu akan dipasang monitor. Dan ketika monitornya sudah datang, itu biasanya bisa pakai cardiac monitor atau monitor yang langsung ke mesin defibrilator. Nah, ketika monitornya sudah ready, maka kita harus cek. Kompresi dihentikan, maka cek iramanya. Apakah iramanya shockable atau tidak. Kalau iramanya VT atau VF, maka berikan defibrilasi, yaitu pemberian shock yang pertama, 200 joule. Setelah itu langsung CPR lagi dilanjutkan. Nah, ketika tadi ternyata irama yang muncul adalah asistol, maka lanjutkan CPR tanpa pemberian shock. Selanjutnya, nah ketika kita CPR yang kedua dilanjutkan, di sini dipasang tim lain akan masang IV access ataupun intra, ya kita akan pasang IV access di sini. Setelah 2 menit maka akan dilakukan cek lagi irama. Nah, pada cek irama lagi, ketika irama yang muncul adalah VT-VF, maka diberikan shock yang kedua. Nah, setelah pemberian shock yang kedua dilanjutkan CPR. Nah, ketika setelah pemberian shock yang kedua baru diberikan epinephrine setiap 3-5 menit. Jadi maksud saya gini, ini nanti mungkin akan lebih jelas ketika kita demonstrasikan. Jadi pemberian epinephrine pada pasien dengan cardiac arrest yang mengalami irama VT dan VF itu diberikan setelah pemberian shock yang kedua atau pemberian defibrilasi yang kedua. Sedangkan pada pasien dengan irama yang asistol atau PEA, setelah kita tahu bahwa irama itu asistol atau PA, langsung diberikan epinephrine. Itu ya perbedaannya. Jadi perbedaannya, pemberian epinephrine pada pasien dengan shockable rhythm diberikan setelah pemberian defibrilasi yang kedua. Sedangkan pada pasien yang PEA dan asistol langsung diberikan epinephrine. Nanti Bu, shock yang pertama yang kedua itu bagaimana? Itu nanti akan dilihat setiap 2 menit. Ya, setiap 2 menit CPR akan dihentikan, dilihat nanti iramanya apakah memerlukan pemberian shock atau tidak. Nah, setelah 2 menit, setelah shock yang kedua diberikan kan CPR dilakukan 2 menit lagi, adrenalin sudah diberikan. Nah, ketika setelah 2 menit kemudian iramanya tetap VT dan VF, maka diberikan shock yang ketiga. Nah, setelah shock yang ketiga, maka pada pasien dengan VT-VF akan diberikan amiodaron. Ya, sedangkan pada pasien yang asistol terus saja 2 menit dilihat iramanya apakah ada perubahan atau tidak, dilanjutkan lagi CPR, diberikan epinephrine setiap 3-5 menit. Seperti itu. Ini nanti lebih jelasnya ketika kita praktek. Ya. Nah, terus pertanyaannya, kapan CPR ini dihentikan?
Jadi ini masuk ke dalam area legal dan etis. Jadi CPR dihentikan ketika satu, pasiennya ROSC, artinya ya tentu saja pasiennya sudah survive, hidup kembali, maka CPR dihentikan. Yang kedua, dihentikan ketika sudah timbul atau sudah muncul tanda-tanda kematian yang irreversible, misalnya sudah biru, sudah bengkak, itu CPR dihentikan. Atau penolongnya capek. Tapi kalau di rumah sakit kan tidak mungkin karena ada tim yang gantian. Ya. Terus batasnya berapa Bu yang etik? Itu nanti tergantung dari SPO rumah sakit. Biasanya CPR harus terus dilakukan walaupun tidak ada respon selama 30 menit. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya kita akan lakukan pada praktikum bagaimana penata laksanaan step-stepnya pasien yang cardiac arrest dengan irama yang shockable maupun yang irama yang non-shockable. Oke, mungkin ini video dari saya. Sekian dulu. Nanti saya juga akan memberikan PPT yang tanpa suara, jadi nanti bisa dipelajari. Juga nanti ada ada sumber-sumber lain yang bisa sumber-sumber pembelajaran lain yang bisa menjadi yang bisa dipelajari oleh mahasiswa. Ya,